Bapa di surga, mohon ampun karena selama ini mungkin kami hidup untuk kepentingan kami sendiri. Mulai sekarang ajari kami agar kami hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Mohon berkati pagi ini agar menjadi pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu, sehingga siapapun yang hadir mengerti untuk apa hidup ini, bukan untuk diri sendiri. Berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati channel gereja-Mu ini agar sampai ke ujung bumi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita baca dahulu Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ayat ini dipanggil atau disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama disampaikan. Kabar baik yang pertama disampaikan. Kejadian 3 ayat 15. Seharusnya manusia binasa ketika jatuh dalam dosa. Tapi inilah dekret dari Tuhan, menunjukkan kasih-Nya sama kita semua. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Akan ada permusuhan abadi antara keturunan ular itu. Artinya si iblis. Dan keturunan perempuan ini, anak manusia. Rupanya yang dimaksud adalah Mesias. Tuhan Yesus lawan si iblis. Tuhan menang di kayu salib. Tapi itu belum selesai, saudara. Itu baru awal. Tuhan berkata di kayu salib, sudah selesai. Harus mengerti selesainya itu apa. Banyak orang mengertinya itu salah. Sudah selesai, yes, aku sudah selamat. Siapa yang bilang begitu? Banyak sekali ya ajaran yang salah di luaran sana. Sehingga manusia hidup tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Merasa sudah selesai. Tuhan sudah selesai di kayu salib. Kemudian ganti kita. Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua belum selesai. Kita sedang diutus oleh Tuhan Yesus. Ada amin ya semua ya. Ini perlu disadari nih. Makanya ajaran yang mengatakan kamu sudah selamat, keselamatan bukan karena perbuatan baik, perlu dicurigai. Lanjutannya bagaimana ceritanya? Jadi kita nggak usah berbuat baik, ngawur saja gitu, lalu selamat. Salah itu. Banyak sekali loh, orang Kristen sih, tapi nggak punya nurani, kejam. Bahkan lebih buruk dari orang dunia. Karena pengertiannya salah, dia pikir sudah selamat, Yesus mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, artinya kita semua diutus Tuhan Yesus. Kita semua diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi fasilitas, diberi dukungan supaya menjadi anak Allah. Mau nggak? Tergantung kita. Sudah dibaptis, sudah selamat. Ini ajaran dari mana ini? Di Alkitab nggak ada begitu. Orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, belum tentu masuk kerajaan surga. Percuma kau panggil-panggil Tuhan. Buktinya hidupmu tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis itu selain licik, dia itu rajin, saudara.
Dia berkeliling, mencari celah bagaimana manusia bisa jatuh. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Kalau nggak dapat ditelan ya nggak bisa. Dia tidak punya hak. Yang dapat ditelan adalah orang-orang yang memang menyerahkan dirinya untuk iblis. Jangan disalahartikan ya. Dulu ada yang menyalahartikan ayat ini. Seperti iblis itu maksudnya kucing, Pak. Sudah ompong. Udah kalah dia. Kalau khotbah aja. Iblis sudah diinjek-injek, Pak. Udah nggak berdaya dia. Enteng. Ini bahaya loh. Kalau orang begitu enteng. Padahal iblis itu bahaya. Perlu waspada, Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, kata Alkitab. Kalau orang tidak percaya Alkitab, nggak usah datang lagi ke sini. Karena gereja itu dasarnya harus Alkitab. Sebaliknya saudara nggak usah datang ke gereja yang dasarnya bukan Alkitab. Untuk apa? Buang-buang waktu, merusak pikiran. Aku mendengar suara Tuhan. Tuhan yang mana yang kau dengar? Buktinya kau ngajarnya salah. Kalau mendengar suara Tuhan, ngajarnya pasti benar. Saya mendengar suara Tuhan, kadang-kadang. Tidak setiap detik, enggak. Tapi yang disampaikan Tuhan terbukti faktanya. Ya, hati-hati Bapak Ibu, di luar sana iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bahkan masuk ke mimbar. Mengabarkan Injil yang lain. Yesus yang lain. Makanya lahir teologi kemakmuran. Bahwa manusia kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya. Pasti sukses, jadi kepala bukan ekor. Begitu-begitu itu modelnya. Nggak apa-apa bro, buat jahat. Tuhan pasti ampuni. Wah itu, ajaran-ajaran begitu laris manis di dunia ini. Kalau yang keras-keras itu, jangan keras-keras lah Pak. Kita kerja seminggu ini udah capek. Datang ke gereja mau dihibur. Sampai gereja dimarah-marahin. Oke. Ya, sebab kalau nggak dimarah-marahin nggak tobat, dimarahin aja nggak tobat, bayangin. Aduh. Ya. Kenapa lawan si iblis, lawanmu itu si iblis? Tapi mengapa pagi ini temanya musuh manusia dirinya sendiri? Kok bukan iblis? Iblis itu memang musuh kita, betul. Tetapi iblis tidak berkuasa mengubah manusia dari baik menjadi jahat, nggak punya kuasa dia. Dia tidak berhak. Artinya hari ini kalau ada yang beriman gitu ya, lalu si iblis, ting, nggak beriman dia. Nggak ada model begitu. Si iblis tidak bisa memaksa. Sebaliknya Tuhan juga tidak memaksa. Yang itu jahat tuh, ting, jadi orang baik. Nggak ada begitu. Nggak ada saudara. Manusia diberi kedaulatan untuk memutuskan hidupnya seperti apa. Pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu saudara semua melihat diri kita masing-masing, bercermin, kenapa aku begini ya? Ini akibat masa lalu kita. Kenapa aku bicara masih bisa kasar ya? Dulu aku kasar. Sisa-sisanya masih ada saudara. Sudah berusaha, tapi kadang-kadang muncul. Waduh, bahaya loh. Saya cuma mau bicara bahwa keputusan terakhir ada di manusianya. Tuhan saja tidak memaksa loh. Tuhan mati di kayu salib. Umat pilihannya menolaknya. Tidak menerimanya. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Barang siapa yang menerimanya, mau terima nggak? Nggak mau ya sudah. Pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Makanya sebenarnya musuh terakhir itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang sok-sokan itu. Yang suka jatuh dalam dosa. Yang masih kedagingan. Yang sombong, angkuh. Kaya dikit, gayanya, jalannya beda. Berkuasa, punya jabatan, gayanya beda. Lihat orang lain rendah. Ini penyakit jiwa ini namanya. Sakit jiwa itu.
Di hadapan Tuhan semua sama padahal. Nanti ya, kalau kita udah terbujur kaku gitu ya, baru tahu. Jangankan terbujur kaku, sebelum mati aja udah, ya semua hartaku nggak ada gunanya, kekuasaanku nggak ada gunanya, semua nggak ada gunanya, saudara. Makanya musuh manusia itu dirinya sendiri. Jangan cari kambing hitam. Aku jatuh Pak dalam dosa. Kenapa? Gara-gara setan Pak. Setan dijadiin kambing hitam. Si setan gini, kapan gue jadiin lu jatuh? Jatuh sendiri. Matamu lihat wanita ijo-ijo sendiri. Kamu bilang setan yang menggoda. Nggak digoda kok cari sendiri buktinya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Kalau jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa di Eden. Siapa yang salah? Ular? Ular memang salah. Tapi kenapa Adam begitu? Adam bisa melempar kesalahan kepada ular? Dia sih ngujuk-ngujukin aku. Bisa? Gak bisa. Itu mah pertanyaannya gampang. Tuhan tinggal tanya, kenapa kau mau dia ujuk-ujukin? Gak bisa jawab Adam. Memang salah dia sendiri. Setan hanya bisa menggoda. Tapi keputusan terakhir ada di tangan manusia itu sendiri. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ke depan, masa depan belum terjadi. Apa yang akan terjadi tergantung keputusan kita. Mulai sekarang. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, jangan harap masa depanmu cerah. Apalagi masuk ke kekekalan, jangan harap. Ini membuktikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Itu buktinya. Manusia diberi kehendak bebas, setan tidak bisa memaksa, Tuhan pun tidak memaksa. Terserah manusianya. Kehendak bebas. Itulah sebabnya setiap manusia bisa dihakimi. Bisa dimintai pertanggunggan jawab. Apa yang dilakukannya selama hidupnya. Kalau enggak, wah udah ditakdirkan Tuhan. Sudah dipredestinasikan Tuhan. Yang tanggung jawab Tuhan dong. Dia yang menentukan. Tidak. Tuhan menawarkan diri, aku mati bagimu. Kau kuberi Roh Kudus. Kau kuberi Alkitab. Aku pun menyertai engkau. Dalam segala perkara. Mau enggak? Kau bertobat. Mau enggak kau jadi anak-anak Bapa di surga? Terserah kita. Banyak orang jawabannya pasti mau. Nggak ada orang bilang nggak mau. Maunya di mulut. Di perbuatan lain lagi ceritanya. Apalagi kalau orang di dalam gereja merasa Tuhan berkenan nih. Aku orang baik. Keluar dari gereja lain hidupnya. Waduh, sakit jiwa dia. Punya kepribadian ganda di dalam gereja dan di luar gereja. Di rumah dan di kantor. Beda-beda hidup, cara hidupnya. Sakit jiwa dia. Ya. Jadi setiap orang pasti dihakimi. Bapak Ibu yang mendengar ajaran lama itu kan ini. Orang Kristen nggak dihakimi, masuk surga. Enak sekali. Kau pakai Alkitab atau pakai otakmu sendiri? Khotbah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita di situ siapa? Apakah orang Yahudi? Apakah non-Kristen? Siapa itu? Semua. Betul? Ayat Alkitab ini jangan disangkali. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik atau jahat. Jadi semua orang akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi harus disadari benar-benar nasib manusia, sebagian diserahkan kepada kita oleh Tuhan. Enggak Pak, lahir, jodoh mati di tangan Tuhan, salah. Lahir di tangan Tuhan masih masuk akal. Jodoh di tangan Tuhan artinya Tuhan nggak bisa memilihkan jodoh. Banyak suami istri cerai itu buktinya.
ribut. Kalau Tuhan yang pilihkan artinya Tuhan nggak baik. Itu karena kita yang pilih sendiri. Siapa yang lirik-lirik? Zaman dulu naksir. Kan kita juga kan? Kok Tuhan? Kita itu. Yang naksir itu kita. Tapi kita bawa ke hadapan Tuhan. Untuk diberkati. Supaya nanti sama-sama bertobat masuk kerajaan surga. Kalau dalam perjalanan itu menyimpang, ya kalau nggak bertobat lagi, pasti neraka kalau tidak bertobat lagi. Tapi kalau bertobat, meskipun dosa memerah seperti kirmisi akan menjadi putih. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali melawan Tuhan. Kecuali melawan menghujat Roh Kudus. Dan tidak bertobat lagi sampai mati. Ya itu nggak diampuni, pasti. Mana ada pengampunan terhadap orang jahat? Nggak ada, kecuali bertobat. Amin ya semua ya. Jadi taat atau tidak taat, keputusan siapa? Keputusan kita sendiri. Memangnya Tuhan yang menentukan si A itu akan taat, si B itu tidak taat. Memang sudah kuputuskan. Bukan. Bukan, itu teologi yang salah itu. Mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Tergantung kita. Mau mengasihi Tuhan atau tidak, tergantung kita. Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Jelas gak? Jika, terserah. Kamu memang tidak melakukan perintahku. Karena kamu gak mengasihi aku. Itu makanya Alkitab itu dibaca. Jangan bacanya buku. Kalau bukunya salah, turun-temurun salah terus sampai hari ini. Kalau bacanya Alkitab, kita menemukan kebenaran terus. Ya, amin ya. Contoh yang sederhana saja ya. Ketika Kain membunuh adiknya, Kain jatuh dalam dosa. Tuhan bicara bagaimana? Sebelumnya, sebelum terjadi pembunuhan itu. Tuhan bicara, Kain kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kamu terusin, kamu salah loh, kira-kira begitu. Tetapi, ada kata tetapinya tuh, Kejadian 4 ayat 7. Tetapi, ini perhatikan nih, ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa nih. Perintah Tuhan begini, ini fakta Alkitab nih. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hari ini sama. Tetapi hari ini lebih hebat lagi, sudah ditebus Tuhan Yesus. Kain belum. Hari ini tetapi kau harus berkuasa atasnya. Jangan ada di antara kita yang gak bisa Pak. Aku tuh memang begini Pak. Gak bisa. Gak bisa aku melawan hawa nafsuku ini Pak. Aku kalau lihat cewek itu ya Pak. Gak bisa Pak. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Itu firman Tuhan. Kamu gak mengasihi Tuhan sih. Makanya kau gak bisa. Kalau kamu mengasihi, kamu akan, Tuhan tolong aku. Kenapa dagingku ini kok begini ya? Ya. Kalau hal itu akan menjerumuskan kita ke dalam api kekal, lebih baik kita keras terhadap diri sendiri. Bapak Ibu tahu nggak, suatu hari saya nyetir di tol, sudah jam 11 malam, dulu sekali. Di tol itu saya ngantuk, saudara. Begitu saya ngantuk, bahaya nih, di tol soalnya. Waduh, saya cubit. Tetap nggak mempan. Saya tampar. Sakit juga ya. Gitu. Cuma berapa detik, ngantuk lagi. Saya tampar lagi. Akhirnya saya nggak kuat loh. Saya keluar dari tol. Padahal pulang masih jauh. Mau keluar dari tol maksudnya minggir. Begitu keluar,
hilang, saudara. Hilang. Langsung, tapi untung udah pelan, udah saya rem. Ngabrak yang di depan. Untung nggak kena manusia loh, nggak kena orang. Jadi kena mobil duk gitu. Ya udah kalau urusannya mobil kan ke bengkel ya, diganti aja ya udah. Tapi sejak itu saya benar-benar ini loh, sesuatu yang bahaya itu nggak boleh ditunda-tunda, harus dibereskan sekarang, segera. Bapak Ibu kalau kedagingannya muncul, tampar. Daripada masuk neraka, tampar aja gitu. Ada amin gak nih? Nanti minggu depan saya lihat kok pipinya merah-merah semua ya. Aduh. Iya, sebaiknya begitu. Daripada kita celaka, ditolak Tuhan, buat apa hidup? Iblis itu sangat licik, tapi pertahanan terakhir itu ada pada manusia, kita sendiri. Ya, pada kita sendiri. Itu ya, zaman dulu, nggak tahu sekarang masih nggak ya. Ada gambar manusia, di samping sini malaikat putih, pakai sayap, di sebelah sini malaikatnya hitam. Satu bisikin, jangan. Satu bisikin, terusin aja bro. Ya, itu benar loh, ilustrasi itu benar. Di dalam diri kita, itu ada suara-suara itu. Ah, sekali ini aja. Ah, gitu. Itu bahaya kalau diterusin gitu. Karena 1000 kali dimulai dari 1 kali. Iya, hati-hati saudara. Pertahanan terakhir itu diri kita ini. Kita disertai Roh Kudus, ya. Tapi Roh Kudus tidak memaksa kita atau remote control kita, enggak. Kita ditegur-tegur aja sama Roh Kudus itu. Nggak mungkin dong saudara mau buat dosa lancar saja gitu, nggak mungkin. Aduh, gitu. Tapi diterusin. Kecuali orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus berkata begini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jangan sampai kita ditipu oleh si iblis. Mengapa? Karena keputusan terakhir di tangan kita. Seseorang bisa buat salah loh. Sebenarnya musuh terbesar manusia dirinya sendiri. Sebab ada natur dosa dalam diri kita. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Meskipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, natur dosa masih ada dalam daging. Jadi hawa nafsu masih ada. Itulah PR kita sebelum kita mati. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kedaginganmu itu matikan. Itulah peperangan rohani yang sebenarnya. Peperangan rohani itu bukan, ayo naik mobil, keliling, tuang-tuang minyak urapan, tuang-tuang garam, tuang-tuang kembang, apa itu? Yang enggak-enggak aja, kayak dukun aja. Peperangan rohani yang sebenarnya terjadi di pikiran. Medan perang itu pikiran kita, pikiran manusia. Hati manusia yang mau disesatkan oleh si iblis. Makanya Alkitab berkata jangan kasih kesempatan pada iblis. Kesempatan di situ teks aslinya topon. Artinya pijakan berdiri. Kamu jangan buka pijakan iblis nanti berpijak di situ. Dalam bahasa sederhana saya sering buat ilustrasi gini. Jangan buka kos-kosan buat iblis. Nanti si iblis kos 1 kamar kecil. Besok-besok 2 kamar. Besok-besok seluruh rumah dia pakai. Itulah iblis. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Jangan kau suka nonton matamu itu. Jangan suka nonton yang enggak-enggak. Itu sama dengan mengundang iblis. Itu sama dengan mengundang natur dosa. Kenapa seseorang tidak tahan nafsu seksnya? Tontonannya yang enggak-enggak sih. Mencari penyakit sendiri. Kenapa seseorang sesat, ngomongnya jahat dan sebagainya. Yang ia dengar, yang ia pelajari pasti salah itu. Injil yang lain. Ajarannya salah itu pasti. Ya. Manusia berhidup sesuai dengan apa yang ia percayai. Kan begitu. Dulu Adam dan Hawa kan dihadapkan pada 2 pilihan.
Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Iblis berkata melalui si ular, kau makan nggak mati kau. Iblis menyebarkan hoax, Tuhan menyebarkan kebenaran. Tapi rupanya manusia lebih memilih perkataan si ular. Itu keputusan pribadi loh itu. Hari ini saudara mau dengar khotbah yang macam apa, keputusanmu sendiri. Nggak ada yang paksa. Banyak orang tidak suka mendengar khotbah begini, ya keputusanmu sendiri. Masa depan jangan salahkan siapa-siapa. Kan begitu. Jadi sebenarnya dosa itu menjalar, saudara. Sejak kejatuhan Adam menjalar ke seluruh manusia dari generasi ke generasi sampai hari ini. Makanya manusia kecenderungannya berbuat dosa. Kecenderungannya salah. Rasul Paulus melihat ada dua manusia di dalam dirinya. Manusia lama dan manusia baru. Yang saling berlawanan. Roma 7 ayat 23. Roma pasal 7 ayat 23. Mulai dari 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Coba. Ayat 21-nya gini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Ini Rasul Paulus sadar banget dalam dirinya ini. Ada manusia lain yang harus kumatikan. Aku harus jadi manusia baru. Begitu. Ya, perjuangan pribadi ini gak gampang loh, saudara. Gak gampang. Saya berpikir saya sudah jarang atau gak pernah buat dosa. Ternyata bisa jatuh juga. Ya, meskipun bukan dosa kriminal, jahat, bukan. Perkataan saya ternyata masih bisa jahat loh, saudara. Bisa. Dalam keadaan terdesak gitu ya. Banyak masalah dan sebagainya. Keluar kata-kata jahat loh. Marah. Bisa. Sudah lama gitu saya nggak buat salah gitu. Saya berusaha tidak bersalah gitu. Saya tahu kuncinya di diri kita sendiri. Bukan ke orang lain. Nggak usah nyalain orang lain deh. Ya. Sudah lama gitu. Baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu. Waduh. Saya bicara sama sahabat saya. Kasar, saudara. Saya ngomong, kamu itu ya. Waduh. Bisa loh. Kamu itu bodoh. Padahal nggak boleh ngomong gitu kan. Aduh. Saya itu bisa ngomong gitu ternyata, saudara. Sudah lama nggak bisa keluar loh. Saya baru sadar natur dosanya belum mati rupanya. Habis itu saya panas dingin loh. Gak ada orang tahu aja. Saya diem aja semalaman. Tidur juga gak nyenyak. Iya. Saya kalau buat salah langsung. Meskipun bukan kriminal, dosa, benci atau apa. Enggak. Saya kalau marah sama orang gak pernah benci loh, saudara. Saya cuman masalahnya itu jangan begitu. Gitu aja. Tapi caranya salah. Jadi itu aja membuat sejahtera saya hilang loh. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Besoknya saya telepon, saya minta maaf. Serius. Baru saya lega, Tuhan. Ampun Tuhan. Mestinya aku bisa pakai bahasa yang lain. Makanya ya, manusia kelihatan baik-baik itu belum tentu. Seperti besi itu loh. Kelihatan lurus. Dipanasin. Masih lurus. Tapi kalau makin panas, jangan-jangan dia mulai bengkok. Ngerti maksud saya ya? Bapak Ibu jangan sampai bengkok dipanasin berapapun. Iman yang teguh itu begitu. Masalah boleh banyak. Tapi tetap aja nggak boleh bicara sembarangan. Makanya jangan cepat bicara kalau lagi kesel. Nanti salah ngomongnya. Waduh, mengerikan loh. Tapi yang saya bingung adalah orang yang buat salah nggak merasa salah. Lah, ini dia. Wah, ini bahaya itu. Merasa salah nggak merasa salah. Saya salah dikit aja langsung, aduh, terganggu.
Sangat terganggu. Kalau Tuhan bilang, katanya kau mengasihi aku. Gitu. Aduh Tuhan, ampun deh. Masih bisa salah. Makanya saya sering diem aja gitu kalau udah salah ya. Jarang sih salah. Cuman kalau udah salah saya diem aja gitu. Seharian itu kalau diperiksa gitu nggak sehat. Adrenalin keluar, kortisol keluar hormonnya. Karena saya merasa stres. Saudara kalau jadi orang benar harus begitu. Kalau buat salah ya, aduh aku salah Tuhan. Gitu. Aku nggak mau buat salah lagi. Lain kali ya, kalau saya kesel ya, saya nanti ngadep kaca aja. Marahin diri sendiri. Kalau kita udah buat salah ya, marahin diri sendiri. Hadap kaca aja, kau tadi ngomong apa? Kamu itu ya sombong ya. Gitu. Marahin aja diri sendiri. Karena nggak bakalan ada orang yang memarahi kita. Nggak ada. Kecuali di gereja. Di gereja marah-marahin. Tapi benar saudara. Kita harus punya kepekaan. Kalau buat salah, aduh Tuhan, ampun. Saya kalau suruh minta maaf sama siapa aja yang saya salah, saya minta maaf. Pasti. Saya nggak mau bersalah di hadapan Tuhan. Nggak usah punya gengsi lah saudara. Gengsi nggak bisa diapa-apain. Gengsi malah mencelakakan. Iya, banyak orang bergengsi itu mencelakakan diri sendiri. Alkitab berkata roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa artinya? Sebenarnya akal budi manusia, aku ingin jadi orang baik. Sebenarnya dalam hati manusia, aku nggak maulah buat dosa, selingkuh, nggak karuan gitu, nggak maulah, apalagi membunuh. Sebenarnya begitu. Tapi daging ini, kalau ada orang menghina ya, langsung temperaturnya naik. Panas, seperti Kain. Tapi ingat firman itu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Amin. Caranya bagaimana? Gak bisa Pak, aku kesel sama dia. Caranya bagaimana? Caranya, kita mesti lihat orang yang mati itu loh. Di peti mati itu. Suatu hari kita seperti itu. Untuk apa? Ngotot, gengsi, tersinggung, sombong. Untuk apa? Lihat di cermin. Kamu itu kok bodoh ya. Marahin diri sendiri, nggak boleh orang lain. Ya, cermin. Kok aku bodoh ya? Kenapa aku tadi marah-marah ya? Gitu. Jangan gini, ini pasti aku tadi marah gara-gara setan itu pasti. Kok gara-gara setan? Kau yang mau sendiri. Kan ada orang yang kalau marah itu melampiaskan gitu terus puas gitu. Wah, sakit jiwa. Jangan sampai kita begitu. Hidup cuma sekali ini. Jadi peperangan rohani yang sebenarnya itu mengalahkan natur dosa. Natur dosamu itu. Tiap orang beda-beda, ada yang masih banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, di situ coba kita baca. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara tahu ya, kita hidup itu banyak saksi. Yang melihat hidup kita. Saksinya siapa? Bapa di surga. Siapa lagi? Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang gak kelihatan, setan dan roh-roh jahat. Dia mendakwa itu. Siapa lagi? Malaikat. Siapa lagi? Nah ini, gak usah jauh-jauh deh. Teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, saudara, anak, orang tua. Ya kan? Seperti saya tadi, buat salah. Kan disaksikan beberapa orang, pasti, gak mungkin enggak. Waduh, gagal nih, ikut lagi pertandingan lagi. Pertandingan ini wajib mengalahkan natur dosa. Jangan anggap enteng, sudah selamat Kristen. Ajaran itu menyebabkan orang tidak berjaga-jaga. Salah itu.
Makanya gampang jatuh dalam dosa. Waduh, ya. Tuhan berkata begini. Lukas 14 ayat 33. Coba kita baca ya, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Gak bisa. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Melepaskan milik itu apa maksudnya? Bukan rumah dijualin semua kasih gereja, bukan. Itu yang merasa kau miliki itu. Termasuk rumah, emang milikmu? Gak ada hak milik di dunia ini. Hak guna pakai. Meskipun tulisannya hak milik. Tapi sebenarnya hak guna pakai. Pakai maksimum 100 tahun paling. Habis itu dilepas. Kan mati semua manusia. Sebenarnya cuma pakai itu, Pak. Jadi nggak boleh kita memiliki. Kalau suratnya hak milik ya cuma surat. Kita harus hidup, semua yang ada pada kita ini bukan milik kita. Milik Tuhan. Ada amin? Kalau semuanya milik Tuhan, termasuk pangkatku, gelar-gelarku, rumah, aset, kepandaian, semuanya milik Tuhan. Kalau semuanya milik Tuhan, pasti kita hidupnya beda. Nggak seperti hari ini. Kenapa orang marah? Kamu menghina aku. Kenapa marah? Karena ia merasa memiliki diri sendiri. Kenapa ia mau selingkuh? Kenapa ia mau berbuat dosa? Karena dosa itu gak ada yang mau jawab. Enak. Tapi enaknya cuma sebentar. Setelah itu maut. Setelah itu kau maut, mati kekal di api neraka. Itu. Kenapa kau mau? Diri sendiri, mau memuaskan diri sendiri. Makanya nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Manusia semacam itu nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Aku mau. Itu. Dulu si iblis di surga juga bilang begitu. Aku mau naik ke tempat tinggi, mengatasi bintang-bintang Allah. Kalau sudah bicara aku mau, itulah dia. Sumber malapetakannya. Mestinya hidup kita itu Tuhan mau. Jika Tuhan menghendaki. Mestinya begitu. Bukan aku mau. Aku maunya begini. Bukan. Makanya ya, hidup kita mesti diformat ulang. Diformat ulang. Buktikan. Kita semua membuktikan diri kita masing-masing. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Kalau masih bisa, cepat hati-hati. Cepat marahin diri sendiri. Supaya tidak berulang terus. Banyak orang kalau buat dosa itu gini, gak apa-apalah sekali ini saja, begitu sekali aman, gak ada yang tahu, besok. Bicaranya apa? Sekali ini saja. Terus sekali ini saja, itu bukan sekali ini. Itu artinya sekali tiap hari. Kok bisa ya? Kuncinya satu, lepaskan segala milik kita. Ada amin nggak? Kita itu harus rela melepaskan semua milik kita. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Ya kalau enggak ya nggak jadi murid. Terus untuk apa ke gereja kalau nggak mau jadi murid Tuhan? Ya, katakan begini saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala Tuhan, penuhi aku
dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Bapak Ibu sekalian, ayo belajar. Tuhan, aku rela melepaskan semua milikku. Semuanya ini milikmu Tuhan. Makanya ajaran yang mengatakan kasih persepuluhan nanti dibalas Tuhan, merusak itu. Kalau kau kasih persepuluhan, itu pun masih kurang. Bukan soal duit. Seluruh hidupmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan soal duit. Yang kekurangan gak usah kasih bahkan. Tapi persembahkan seluruh hidupmu, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang utama, bukan soal duit. Ngasih 1/10 aja diminta balik 100 kali sama Tuhan. Ini ajaran macam apa ini? Sudah waktunya ini. Jemaat-jemaat harus cerdas mengerti kehendak Tuhan. Kalau enggak celaka sendiri. Ya, amin ya. Katakan dengan tulus ya saudara. Kayak begitu loh, jangan cuma nyanyi. Setiap hari. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Mesti mau lepaskan semuanya, kosongkan diri kita. Jangan ada ambisi, jangan ada keinginan-keinginan, semuanya gak usah. Aku bermimpi Pak, gak usah. Tapi setelah kosong, jangan dibiarkan kosong. Udah kosong nih Pak. Jangan, kekristenan tidak mengajar hal itu. Setelah kosong, duniawinya dibuang semua. Isi hidup kita dengan gairah surgawi. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Ketika kita sudah kosong, lalu diisi dengan gairah surgawi, mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan jadi manusia-manusia baru yang luar biasa. Justru kuncinya ada di situ sebenarnya. Manusia mimpi mau jadi ini, mau mimpi jadi itu, nggak bisa. Kecuali kita menjadi murid Kristus. Kalau kita sudah lepaskan, maka kita akan beda hidupnya. Aku bekerja untuk Tuhan. Artinya apa? Harus jujur, kerja keras. Kalau sebagai guru ngajar yang benar. Sebagai orang tua didik anaknya. Sebagai hakim di pengadilan yang jujur. Sebagai pengacara yang benar. Jangan bela yang bayar. Dunia ini udah rusak emang. Jadi petugas negara yang benar. Bela yang lemah. Bela keadilan. Kalau gairah surgawi yang ada dalam diri manusia, manusia akan jadi manusia seutuhnya yang dimaksud Tuhan. Itu luar biasa itu. Manusia hidupnya gak lama kok. Sebentar juga mati kita semua. Ada amin gak? Mantap, mati pun amin. Kenapa? Karena kalau kita mati, pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,
dapat ku memandang wajah-Mu. Lah, diberi berkat seperti itu kok nggak mau banyak orang ya. Ini clear sekali loh, firman Tuhan itu jelas. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Bahkan mulai di bumi ini, sekarang ini, jadilah anak-anak Allah yang bekerja luar biasa, yang jadi orang tua luar biasa, yang jadi mahasiswa luar biasa. Luar biasa itu bukan kaya raya. Kaya raya boleh, tapi uangnya untuk memberkati banyak orang. Berkuasa boleh untuk membela yang lemah. Tegakkan keadilan, kebenaran. Hidup cuma sekali aja jadi alat di tangan setan banyak orang. Saya udah lihat begini nih. Waduh, gak takut Tuhan. Percuma, panggil-panggil Tuhan Yesus, percuma. Kalau tidak, jadi murid Tuhan. Amin ya saudara ya. Enak loh, pulang itu ke rumah Bapak. Ketemu Tuhan. Jangan sampai pulang ketemu gak jelas, gelap-gelap gitu. Ada orang yang di pembaringan terakhirnya, udah saat-saat terakhir tuh, malah kerasukan setan. Di ICU masih sempat kerasukan setan. Bayangin, mengerikannya. Di ICU loh, setan keluar. Kau siapa? Gitu. Suaranya berubah. Ini udah mau mati aja kerasukan setan. Jadi pengusiran setan di ICU. Keluar! Gitu. Setelah keluar baru, Bapak bertobat. Ini apa sih yang dilakukannya sebelum dia mati ini? Kok bisa kerasukan setan ya? Aduh, enggak. Dunia ini fana. Manusia banyak yang tertipu. Begitu pangkatnya tinggi, sok-sokan. Begitu kaya raya, rumahnya hebat, istana memandang yang miskin rendah. Aduh, capek deh. Manusia itu nggak bisa disediakan berkat anugerah oleh Tuhan. Yaitu kedagingannya itu. Musuh manusia dirinya sendiri yang tidak mau nurut oleh firman. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian semua, hari ini teknologi online kan sudah lumayan bagus. Meskipun belum sampai 3 dimensi, belum sampai metaverse. Metaverse baru pengenalan. Tapi online seperti ini sudah luar biasa. Bapak Ibu jangan pastikan mendengar firman yang benar, suara kebenaran. Jangan Injil yang lain yang didengarkan, Yesus yang lain, roh yang lain. Udah waktunya. Kita semua sudah umur berapa sih usianya? Ya, jangan buang-buang waktu. Jangan merusak pikiran. Kalau orang mengerti kebenaran yang benar, apapun keadaannya, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau enggak kaya, damai sejahtera hidupnya. Yang penting aku lakukan bagianku. Tuhan pasti disukakan. Amin ya? Iya. Hidup itu sederhana sebenarnya, menyenangkan Tuhan. Musuh manusia dirinya sendiri yang mau menyenangkan dirinya sendiri. Semua ini untukku. Makanya suka dilayani. Gak mau melayani. Padahal yang namanya dokter, pengacara, guru, siapapun apapun profesinya harusnya melayani. Guru melayani muridnya. Gembala melayani domba-dombanya. Pengacara melayani kliennya yang benar tapi. Kan begitu. Pemerintah melayani rakyatnya. Kan mantap jadinya. Dimulai dari masing-masing individu. Mari kita bertobat semuanya. Ya, jadi manusia seutuhnya, karakternya jadi. Mantap. Minimal dari individu, keluarga, nanti RT, RW. Kan begitu, membesar. Bangsa ini jadi hebat sekali kalau orangnya karakternya benar. Hanya orang karakternya nggak benar sih. Dunia jadi gonjang-ganjing. Padahal tahun ini masuk ke tahun krisis loh. Indonesia hebat loh. Nggak terlalu berasa, tapi di luar berasa sekali.
Tapi tahun depan, kata Pak Presiden ya, gelap. Bukan cuma krisis, gelap. Hati-hati saudara. Saudara cepat belajar karakter yang hebat. Belajar hidup sederhana. Kalau ada yang kesulitan, hubungi gereja. Kalau sembako aja kita bisa support. Yang penting kita hidup. Ada amin ya? Yang penting, Alkitab berkata yang penting ada makan minum cukup. Jangan pelit saudara. Saudara yang diberkati, jadilah berkat di keluarga, di teman-teman semuanya. Ya, saudara yang punya lebih, dukung pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga untuk menolong banyak orang. Ya, jadi kita bertobat lagi hari ini, pagi ini. Musuh kita sebenarnya diri sendiri. Kita harus menekan diri sendiri agar menyenangkan Tuhan. Ada amin semua? Mulai sekarang camkan baik-baik. Yang sederhana saja, nggak usah ayat-ayat yang rumit. Bahwa hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Kok aminnya pelan? Amin. Lebih keras lagi, amin. Mantap. Tuhan dengar loh, bersama para malaikat. Kalau amin harus dilakukan. Ya. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita harus mengerti arti perjamuan kudus. Kita harus mengerti arti perjamuan kudus. Jangan sampai kita melakukan perjamuan kudus salah mengerti. Oh, perjamuan kudus ini kalau yang sakit sembuh, Pak. Bukan. Perjamuan kudus ini adalah titah Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Untuk mengingat akan kematian Tuhan di kayu salib. Apa maksudnya mengingat? Supaya kita tahu Tuhan mati di kayu salib, harga yang mahal itu, supaya kita menjadi anak Allah. Lepaskan segala milikmu, isi dengan gairah surgawi. Bertobatlah kau, matikan kedaginganmu itu. Gak usah nonton yang enggak-enggak, gak usah dengar yang enggak-enggak. Waktu berharga, sisa umur hidup kita tinggal berapa. Dengar yang benar saja, lakukan. Jadi berkat di keluarga. Jangan kasar sama istri, kasar sama suami. Jadi berkat di dalam keluarga, di sisa umur hidup kita. Toh nanti pasangan hidup kita juga akan pergi, orang tua akan pergi, meninggalkan kita. Mumpung masih ada. Jangan kalau sudah mati, nangis-nangis, di kuburan dimasakin. Aneh manusia ini. Udah mati dimasak-masakin, suruh makan. Gak bisa. Sekarang, dihibur orang tuanya. Dikasihi semua yang kelihatan. Bahkan ya orang lain aja kalau kita lihat seneng loh kita bisa ketemu. Iya. Apa yang bisa kulakukan ya untuk dia ya? Kalau Bapak Ibu gak punya perasaan itu, aduh, gak mengasihi Tuhan artinya. Padahal Tuhan mati di kayu salib itu, waduh. Sesungguhnya sengsara kita itu, sengsara Tuhan itu karena salah kita loh. Bukan salah siapa-siapa. Jangan menyalahkan iblis. Kenapa kau mau dijerumuskan sama iblis? Salahmu sendiri. Kalau kita benar-benar menghormati Tuhan Yesus, kita tidak hanya melakukan ritual seperti ini. Ini hanya lambang. Artinya kita mengingat akan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kita sadar bahwa kita sedang diutus Tuhan Yesus ke dalam dunia yang gelap ini. Ya, ada amin ya semua ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku.
agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita hayati Tuhan Yesus di jalan terjal berdebu menuju Golgota. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di siang hari ini kami diberi kesempatan untuk melakukan titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Tuhan Yesus. Berkatilah apa yang kami perbuat ini, ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Berkati pelayan-pelayan perjamuan kudus. Layakkan setiap kami menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih. Mari pelayan perjamuan kudus silakan dibagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan persiapkan diri. Roti dan anggur, kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan teh boleh. Air putih juga boleh. Ya, yang lebih penting adalah siapkan pikiran dan hati kita. Bersihkan dari seluruh pikiran dan hati yang Tuhan tidak berkenan. Mari kita nyanyikan dengan suara pelan sekali, di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu
Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Silakan angkat tangan yang belum. Sudah semua? Yang di bawah mungkin? Yang di bawah sudah, Pak Ari? Sudah ya? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, anggur di tangan kiri kita. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur ini, agar apa yang kami lakukan berkenan bagi Bapa, berkenan bagi Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, agar kami benar-benar mengerti dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita turunkan tangan kita. Mari kita ikuti pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sejauh timur dari barat. Bercacat tak bercelah. Mari kita hidup dengan cara yang baru untuk menyenangkan Tuhan. Matikan manusia lama kita. Jangan diulang-ulang terus kesalahan yang sama. Sampai kapan? Jangan sampai kita menutup mata belum berubah. Amin ya saudara. Kalau kasih Tuhan luar biasa, Ia memberi kita waktu untuk berubah. Ya, sejauh timur dari barat dibuangnya dosa kita, tapi jangan diulang lagi. Amin saudara. Katakan sekali lagi dengan tulus, sejauh timur. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu, atas anugerah-Mu. Biarlah kami belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ke depan kami berusaha tidak buat salah lagi Tuhan. Mohon berkati gereja-Mu di tempat ini, channel GSKI Peak, channel hamba-hamba-Mu ini, agar banyak jiwa terjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.